Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mr. Atar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu besaran turunan. Di video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu besaran pokok. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang besaran. Nah, fokusnya adalah untuk besaran turunan, ya. Kalau kalian sudah siap, let's go. Nah, sebelum kita menuju ke apa saja besaran turunan itu, nah, kita lebih baik kita refresh lagi tentang pengertian dari besaran turunan. Jadi besaran turunan itu adalah besaran-besaran fisika yang diturunkan dari besaran pokok, ya. Jadi setelah kita mengenal ada 7 besaran pokok, maka nanti akan ada besaran fisis lain yang dia berasal dari salah 2 atau salah 3 dari 7 besaran pokok tadi, ya. Dan dia diturunkan atau dia didapatkan dari besaran-besaran pokok yang 7 tadi. Nah, apa saja contoh besaran turunan? Nah, yang pertama adalah misalkan ini yang paling gampang itu adalah luas, ya. Jadi luas ini contoh besaran fisis yang dia merupakan besaran turunan. Kita tahu luas itu nanti dia digunakan untuk menganalisis benda 2 dimensi. Misalkan kita punya sebuah persegi seperti ini, ya. Kemudian persegi ini memiliki sisi-sisi yang sama besar. Kalau kita ingin mengetahui berapa luas dari persegi ini, kan kita bisa menggunakan rumus dari luas persegi, gitu ya. Jadi luas persegi itu kan sama dengan sisi dikalikan dengan sisi. Jika sisi ini kita beri angka, misalkan 1 meter, dan sisi satunya juga kita kasih angka 1 meter, maka yang bersatuan meter itu kan besaran panjang, ya kawan-kawan. Nah, di sini ada besaran panjang dikalikan dengan besaran panjang. Nah, maka nanti akan menghasilkan satuan baru yang juga berasal dari besaran pokok panjang, yaitu apa? Meter. Sisi pertama bersatuan meter, sisi yang kedua bersatuan meter, maka nanti meter dikalikan meter sama dengan meter pangkat 2. Nah, ini adalah contoh besaran turunan yang pertama. Kemudian yang ketiga, yang kedua, ada besaran volume. Ya, volume ini adalah besaran untuk menganalisis benda 3 dimensi. Contohnya misalkan kita punya sebuah tabung, gitu ya. Nah, tabung ini nanti bagian-bagiannya yang penting itu adalah nanti panjangnya, kemudian lebar, kemudian ada tinggi. Jika kita ingin menghitung berapa volume dari balok ini, maka kita bisa menggunakan rumus, yaitu apa? Panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. Kalau kita analisis atau kita cek satuannya, itu kan nanti dia masuk ke dalam satuan besaran panjang, ya. Jadi panjang nanti bisa bersatuan meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Berarti ketiganya ini merupakan berasal dari besaran pokok panjang, gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan, maka nanti dia akan memiliki satuan yaitu apa? Meter pangkat 3. Nah, ini menunjukkan bahwa volume ini adalah besaran turunan yang dia berasal dari besaran pokok panjang. Berikutnya, contoh berikutnya itu adalah misalkan, nah ini ada kecepatan, kawan-kawan. Ini adalah salah satu besaran turunan yang cukup terkenal di fisika ketika kita belajar tentang kinematika atau dinamika benda bergerak. Secara umum kecepatan itu kan diperoleh atau dia berasal dari perpindahan suatu benda dibagi dengan selang waktu benda itu untuk berpindah, gitu ya. Nah, perpindahan ini merupakan besaran, ya, atau merupakan cabang dari besaran pokok panjang. Kan nanti kan dia bersatuan meter. Sedangkan selang waktu itu adalah besaran pokok waktu,
ya. Sehingga perpindahan dibagi waktu itu kan berarti kan sama dengan meter ya, dibagi dengan detik gitu ya. Nah, dari satuan M per S ini kita bisa mengetahui bahwa besaran kecepatan itu merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu ya. Karena di sini satuannya adalah meter per sekon. Kemudian berikutnya ada percepatan. Nah, ada percepatan. Saya yakin kalian sudah tidak asing dengan besaran ini. Kalau tadi kecepatan itu diperoleh dari perpindahan dibagi dengan selang waktu, maka untuk percepatan itu diperoleh dari kecepatan dibagi dengan selang waktu. Gitu ya. Jadi kecepatan itu tadi adalah besaran turunan yang berasal dari besaran pokok dan waktu. Di sini dia dibagi dengan besaran pokok waktu lagi. Sehingga nanti percepatan satuannya adalah M per S kuadrat. Kalau ditanya dari besaran pokok apa, karena di sini ada M dan S, berarti percepatan diperoleh dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Gitu ya. Kemudian ada besaran fisis yaitu massa jenis, gitu ya. Rumus untuk mencari massa jenis itu adalah massa suatu benda dibagi dengan volume benda tersebut. Nah, di sini sudah jelas massa jenis ini terbentuk dari besaran pokok massa dan juga ada besaran pokok volume. Besaran turunan volume. Nah, kita tahu bahwa volume itu kan tadi berasal dari besaran pokok panjang. Jadi bisa dikatakan massa jenis ini berasal dari besaran pokok panjang dan besaran pokok massa. Gitu ya. Ini kalau kita kasih satuan, massa satuannya adalah kilogram, volume satuannya itu adalah S pangkat 3 misalkan. Maka nanti massa jenisnya itu adalah kilogram, maaf ini harusnya bukan S ya, tapi M pangkat 3 gitu ya. Ada kesalahan teknis di sini. Berikutnya ada kecepatan sudah, percepatan sudah, kemudian ada massa jenis. Nah, ada banyak sekali contoh-contoh lain yang nanti teman-teman bisa cek di literatur masing-masing ya. Jadi tadi kita sudah mengenal berapa 5 atau 6 gitu ya. Sebenarnya selain 6 tadi itu ada banyak sekali. Misalkan di tabel ini ada besaran gaya ya. Ada besaran gaya, satuannya adalah Newton. Nah, simbol satuannya adalah Newton, N besar. Kemudian ada energi dengan satuan Joule, ada tekanan dengan satuan Pascal, ada daya bersatuan Henry, kemudian ada beda potensial dengan satuan volt harusnya ya, bukan watt. Kemudian ada hambatan listrik dengan volt, ini harusnya juga ohm ini ya, dan seterusnya. Oke. Ini adalah beberapa contoh besaran turunan yang bisa kalian pahami dan semoga ini bisa menambah wawasan kalian tentang konsep besaran. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.